Selamat sore pemirsa, apa kabar? Salam Indonesia. Selalu semangat dan sehat karena kita tahu kita mesti tetap sadar untuk jaga protokol kesehatan ya. Dan angkanya masih ada perpanjangan tanggap darurat kayaknya. Betul, dan angkanya masih cukup tinggi. Ini betul. Harus kita terus ingatkan bahwa menggunakan masker. Ya, 3M tetap harus dilaksanakan tentunya. Jangan pernah lupa dan jangan pernah lengah. Karena saya berpikir sekarang yang namanya garda terdepan untuk COVID itu justru malah masyarakat. Betul kalau sekali. Dokter dan itu mah di belakang, karena kalau sudah terjadi apa-apa baru dokter dan para medis. Benar. Tapi yang garda depan itu sebenarnya masyarakat dengan kedisiplinannya tentunya. Dan kita tuh menjaga diri kita sendiri sebenarnya bukan orang lain. Tapi setelah kita menjaga diri sendiri, orang lain pun akan terjaga dengan diuntungkan sendirinya. dengan ketika kita menjaga diri kita sendiri. Betul. Dan kenapa kita mengingatkan lagi dengan cukup lantang? Karena kita mau bicara tentang manusia lagi nih, dan khususnya adalah sumber daya manusia kita di bidang ketenaga kerjaan. Hari ini kita bicara soal tenaga kerja. Iya, pastinya kita masih karena dampak COVID ini, dan tadi saya baca di mass media cetak itu 35.000 pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta. Benar. Nah, ini kan jadi ngimpor anggur banyak tuh yang pengangguran kan berarti penikmat anggur kan? Pengangguran. Bukan itu. Pengangguran minum anggur. Enggak, Mas. Bukan, ya walaupun hari ini juga ada kabar yang mengembirakan, katanya 80%-nya sudah mulai balik lagi gitu ya. Tapi nanti kita akan konfirmasi tentang data ini ya, karena kita kan itu masih melihat dari data di media. Kita langsung ke sumbernya langsung dong soalnya saya sendiri kan juga sekarang sudah akhirnya kemarin kan yang lagi ngetren kan sepeda. Makanya saya punya ide terus buka bengkel sepeda. Di rumah ternyata harapannya banyak orang yang reparasi sepeda. Ternyata nggak mampir ki nyilih pompa pit. Akhirnya pompa pit rusak nih, ora tahu kemasukan. Baik, sore hari ini bersama saya Marta Sasongko dan saya Junet Selalu Ceria. Kita ada di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa RJ yang dipersembahkan oleh DPRD DIY sebagai tempat wadah untuk Anda masyarakat Yogyakarta menyampaikan aspirasi Anda sesuai dengan topik yang kita angkat sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan mengangkat topik tentang mengatasi pengangguran akibat pandemi COVID. Kalaupun sedih kemarin hari ini kita sudah harus move on dan bagaimana yang dilakukan. Yang sudah hadir dari Komisi B DPRD DIY, kebetulan yang hadir beliau Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Insinyur Atmaji. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Marta, Mas Jonet. Sehat, Pak? Pemirsa Jogja TV di rumah. Sehat, Pak? Sehat semuanya. Sehat. Semangat juga. Harus sehat, tetap semangat. Iya dong, harus sehat. Masuk sini sudah suhunya tetap normal ya. Nah, kemudian bicara soal ketenaga kerjaan sudah pasti dinas yang menangani langsung adalah Disnaker Trans DIY. Sudah hadir Kepala Disnaker Trans DIY Bapak Arya Nugraha STMN. Pak Arya, selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Marta, Mas Jonet. Selamat sore semua pemirsa Jogja TV. Aspirasi saya Jogja Istimewa. Iya, Pak. Ini senyumnya tetap ya. Tapi kayaknya juga bebannya berat sekali. Makanya pertanyaannya, jangan-jangan bebannya kemudian nyangkut di rambut malah. Dulu 3 hari yang lalu belum seperti itu loh. Tapi begitu kayaknya. Waduh, ini Bapak jadi kepala dinas. Jadi ini Pak rambutnya. Sebenarnya enggak sih tadi. Iya, cuman karena ada saingannya Mas Jonet. Ini kata supaya bisa matching dengan Mas Jonet ini. Mix sama yang nanti mau. Tapi nanti kita ulas lebih dalam lagi ya, Mas. Tentang rambut. Oh iya. Dampak terhadap rambut apakah karena pengangguran itu ya. Kita saksikan dulu yang ini pemirsa supaya Anda juga bisa ikut dengan diskusi kita sore hari ini. Sebanyak 41.000 data yang tercatat sampai bulan Juni, pekerja di daerah istimewa Yogyakarta terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan untuk sementara waktu akibat COVID-19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyebutkan, dari total tersebut, di antaranya merupakan pekerja formal dan lainnya merupakan pekerja informal di bidang PPR, CPMI, PMI, dan yang lainnya.
Data yang ada tersebut diperoleh berdasarkan data resmi dari perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan pekerja. Alasan dari adanya PHK tersebut lantaran perusahaan yang bersangkutan terdampak COVID-19. Dilihat data yang masuk didominasi dari sektor perhotelan. Hal tersebut mengingat banyaknya pengunjung hotel yang berkurang, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mengurangi biaya operasional. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggap dan cepat dalam menghadapi pengangguran di masa pandemi ini. Selain terus sosialisasi kartu prakerja, juga terus memantau proses pendataan pegawai yang akan mendapatkan bantuan subsidi sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut menyasar karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Selain itu, program padat karya, program tenaga kerja mandiri atau TKM, dan pelatihan-pelatihan dalam waktu dekat ini juga terus diadakan dengan menambah kuota dan minat dari para pekerja yang terdampak PHK ataupun dirumahkan. Apa saja upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi pengangguran di masa pandemi ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak dialog aspirasi rakyat Jogja Istimewa sore ini. Iya, dan sore hari ini seperti biasa Anda nanti bisa berinteraksi lewat telepon langsung di 451666 atau di WA-nya di 0822 4190 1936. Iya, saran kami, Ya. kalau Anda mau menyampaikan aspirasi Anda, mulai dari sesi awal, Ya. Anda boleh langsung berinteraksi Betul. lewat WA Iya, misalnya, iya. supaya kita nanti bisa bahas lebih Iya. dalam lagi ya. Lebih detail tentunya ya. Benar, iya silahkan saja. Karena ini juga berkaitan dengan keprihatinan kita Iya. bahwa hari ini mungkin banyak sektor yang masih belum pulih dan tentu saja ada bahkan sektor yang susah untuk pulih sehingga tenaga kerjanya masih belum bisa direkrut lagi dan Ya, seterusnya. dengar kata-kata PHK tadi saya jadi agak merinding gitu. Kenapa? Tapi kalau PHK yang satu saya sangat setuju. Kalau yang PHK yang tadi kan pemutusan hubungan kerja. Kalau yang satu saya setuju. Apa tuh? Pemutusan hubungan corona. Nah, itu saya setuju. Oh iya benar. Tapi kalau yang ini saya wah mengelus jodoh kayaknya ya. Iya, PHC mas. Oke, kita mau tanya ke Komisi B dulu karena Pak Atmaji kita pengen tahu juga seberapa besar sih masyarakat hari ini tuh masih memprihatinkan sehingga sempat mengadu juga ke Komisi B tentang situasi mereka, Pak. Ya, selamat sore pemirsa. Makasih Mbak Marta. Jadi situasi di saat pandemi sekarang ini memang kita tahu semuanya lah. Ternyata pandemi ini yang diserang bukan hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, juga sosial. Jadi Kesehatan kan ada tiga yang terdampak secara langsung. Iya. Sehingga memang masyarakat pemerintah saat ini bersama-sama dengan Dewan otomatis ini sedang mengatasi bagaimana tiga hal tersebut. Untuk kesehatannya tentu sudah ada terkait dengan penyiapan sarana prasarana, fasilitas, tenaga medis dan seterusnya itu sudah ada. Kemudian untuk dampak ekonominya ini juga bagaimana pengadaan atau penyediaan bahan makanan pokok sehingga tidak terjadi panik buying dari masyarakat atau aksi borong sehingga mengakibatkan harga-harga menjadi semakin menanjak atau naik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sosialnya yaitu dengan jaring pengaman sosial. Nah ini kami dari Dewan ini sangat mendukung terkait dengan hal ini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah siapa sasaran itu. Nah, ini kita bicara data kemudian. Nah, kalau data itu tidak match, data itu tidak bisa rigid, maka tentu akan ada kata-kata namanya salah sasaran atau tidak tepat dan sebagainya. Nah, ini yang kami upayakan, kami minta pada OPD yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja agar supaya menyediakan data yang betul-betul valid ya, yang bisa by name by address. Syukur kalau bisa itu tidaknya by name by address, tetapi sesungguhnya siapa dia, pendidikannya apa, keterampilannya dia bisa apa dan begitu. Sehingga ketika kita memberi support untuk dia bisa bangkit itu tepat dengan
keahliannya. Jadi jangan sampai digeneralisir, semuanya suruh jualan semua. Nah, kalau seperti Pak Jonan mungkin sudah bisa jualan, tapi jualan bicara, jualan ngomong aja. Sekarang juga Kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus, oh dia keahliannya dia ini bidang seni, saya bikin patung atau apa itu. Jadi tidak bisa digeneralisir, sehingga harus ada detailnya, lebih rigid lagi. Sehingga ketika kita memfasilitasi, ketika kita itu memberikan pembinaan dan sebagainya itu bisa match dengan keadaan mereka itu. Kemudian yang selanjutnya ini nanti terkait dengan kondisi saat ini yang masih pandemi, di mana kita masih di dalam masa tanggap darurat. Jadi DIY kan menerapkan tanggap darurat untuk yang perpanjangan terakhir sampai dengan akhir bulan ini. Ini tentu supaya ekonomi jalan, masyarakat bergerak lagi, yang pengangguran bisa kerja lagi. Kami mendorong agar dihidupkan atau lebih diintensifkan ini mestinya kerjasama dengan Kominfo ya. Jadi era digitalisasi sekarang itu bagaimana yang nganggur ini, yang jualan tadi makanan banyak yang terhenti, bisa jualan makanan lagi. Kemudian mohon maaf para tukang ojek yang katanya sepi bisa ngantarkan barangnya. Kemudian yang beli di rumah sudah aman. Jadi bisa kena banyak tuh ini, yang nganggur bisa kerja, yang jualan bisa bikin makanan lagi, yang butuh bisa tercukupi. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, harapan pemerintah untuk tetap di rumah saja, jaga jarak dan sebagainya ini kan bisa dicapai. Nah ini nanti tentu kaitannya dengan kegiatan, nanti yang punya program adalah OPD, mitra-mitra kami. Kemudian dari sisi penganggaran sesuai dengan kewenangan kami, kami akan mensupport seberapa yang dia butuhkan. Asal ya tadi data harus betul-betul valid. Karena selama ini kita bicara data itu kadang-kadang hanya jumlahnya, tapi kita ditanya by name, by address-nya mana nggak ada. Jadi ini yang kadang-kadang masih harus kita detailkan lagi. Bagaimana bisa mendapatkan data yang seperti itu. Baik. Karena kalau kita berulang kali sesungguhnya ini kalau bicara lagi tentang pengangguran ini kadang-kadang sejalan dengan kemiskinan. Ketika kita mau memberikan istilahnya itu pembinaan atau mungkin kita akan membantu mereka itu, yaitu tadi saya katakan ini ada kelompok atau keluarga dia pendidikannya ini, istrinya pendidikannya ini, anak-anaknya pendidikan ini kan kadang kan kalau hanya digeneralisir kan tentu tidak pas. Semuanya disuruh beternak ayam atau disuruh beternak kambing, padahal sama kambing aja takut misalnya. Ini kan juga repot ya. Jadi harus betul-betul harus pas dengan keahliannya mereka. Jualan dia suruh jualan, bikin jamu suruh bikin jamu. Kan seperti itu. Jadi harus betul-betul rigid. Inilah dalam rangka supaya nanti di masa pandemi ini tetap ekonomi kita berjalan, bisa tumbuh. Mohon maaf ini tuh ekonomi kita di drop ini. Jadi kita kemarin itu bisa 5,996%, sekarang 3,5% ya Pak. Iya, minus 0, terjun bebas ini. Nah, ini harapan ke depan ini bisa tumbuh lagi di sisa waktu yang sampai akhir tahun 2020 mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi di tahun 2021. Gitu Mbak Marta. Baik. Dilematis ya karena mau menumbuhkan ini tapi di sisi lain kan ada situasi kesehatan yang harus kita tarik lagi gitu ya. Jadi ada keluhan dari para tenaga kerja ini, kalau dari para pengusaha sendiri ada enggak Pak? Oke, tapi sebelumnya Mas kita akan undang dulu karena tadi bicara data. Ngomong banget soalnya. Iya, karena tadi bicara data Pak Atmaji menginginkan ada data yang mendampingi Pak Kepala Dinas, juga kita hadirkan seorang akademisi yang nanti akan melengkapi datanya lebih detail. Kita undang Pak Tajudin, Dr. Tajudin Nur Effendi MA yang sudah berkenan hadir juga. Monggo Pak, selamat sore Pak. Kita sudah tunggu soalnya. Nah, ini sudah mulai gayeng ini Pak. Nanti kalau data yang ada di Snaker Trans kurang lengkap kan, beli karena seorang peneliti kan tahu lebih detail lagi, dan nanti termasuk juga bagaimana ini masukannya juga dari beliau ya Pak. Kita tunggu nanti solusi-solusi apa yang bisa disampaikan kepada baik legislatif maupun eksekutif gitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir Pak. Nah, berikutnya kepada Pak Arya ini Pak Kepala Dinas. Kalau lihat datanya tadi kan memang ada beberapa data yang berbeda yang kalau kita baca di sosial media. Di awal mungkin baru sekitar belasan ribu gitu ya. Kemudian terakhir kemarin mencapai 30-an ribu, 35, 41 tadi ya. 41 ribu. Iya, tapi hari ini tadi saya dengar sudah sekitar 80% kembali lagi. Betul itu Pak? Ya. Data itu? Ya, betul. Di kesempatan yang baik ini tentu saja kami ingin menyampaikan terkait masalah ketenaga kerjaan dalam hal pandemi itu. Yang pertama,
kondisi ini memang tidak diharapkan baik dari pemberi kerja maupun tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dalam hal pandemi ini dari 9 kelompok lapangan usaha ini memang dinamikanya satu dan lainnya berbeda. Berbeda. Dari satu kelompok lapangan usaha dan kelompok lapangan usaha yang lain berbeda. Dalam hal ini tentu saja ketika kita cut off data per bulan Juni dengan cut off data per bulan Agustus saja kita sudah terdapat perbedaan. Nah, tentu saja dengan didukung oleh DPRD DIY, Pak Atmaji dan teman-teman di bapak-bapak di DPRD, kami di OPD ini melakukan pendataan tiap bulan. Model pendataan kami juga kami lakukan cut off per bulan. Nah, itu yang kita lihat sebaran dari ke 9 kelompok lapangan usaha itu tadi. Apa saja itu Pak yang 9 itu Pak? 9 mulai dari pariwisata, kemudian ada rokok, tembakau dan makan minum, kemudian ada 9 kelompok lapangan usaha yang ada di DIY. Yang sehingga yang data cut off yang bisa saya sampaikan yang sampai dengan kemarin proses pendataan di kita sampai dengan pertengahan Agustus itu rata-rata 80% itu sudah bekerja kembali. Walaupun belum sepenuhnya. Dalam hal ini ketika saya ulangi yang di awal tadi, karena memang keadaan ini dari pemberi kerja maupun tenaga kerja, itu tentu saja bukan hal yang diharapkan bersama. Tentu saja kami mengupayakan untuk bipartit terlebih dahulu kesepakatan itu bisa ditemukan. Nah, dalam hal untuk bisa bekerja kembali ini tadi, data dari kami itu kalau semisal kami ambil contoh untuk yang kepariwisataan saya yakin masih di bawah 80%. Tetapi untuk yang seperti rokok, tembakau, makan minum dan tekstil ini sudah mulai di atas 80%. Dan kondisi ini pun saya yakin di masa-masa ke depan ini masih akan dinamis kondisinya. Saya akan kembali yang tadi sampaikan Pak Atmadi di depan, bagaimana ketika disiplin mulai dari diri sendiri, ini perlu untuk betul-betul kita berlakukan dengan baik, terutama di lingkungan kerja. Kami juga fokus, kami kemarin menetapkan ada 67 prioritas perusahaan atau pabrik yang masuk di dalam kategori berpotensi tinggi. Salah satu kategorinya adalah memperkerjakan pekerja dalam jumlah banyak dan aktivitasnya cenderung padat. Nah, ini yang tentu saja kami kemarin untuk memperketat protokol COVID dan bersama-sama kolaborasi OPD juga kami menerapkan Jogja Pas untuk diberlakukan di pabrik-pabrik tersebut. Walaupun frekuensinya cukup kecil, tetapi pabrik tetap mempunyai peluang untuk transmisi, semisal supplies datang, kemudian loading unloading datang, sehingga yang keluar masuk pabrik ini juga perlu untuk kita lakukan monitor dan penegakan protokol yang cukup ketat dengan harapan yang sudah jalan dan baik jalan ini bisa jalan terus. Nanti akan disusul oleh kelompok lapangan usaha yang lain untuk bisa terus berputar. Seperti itu, Mbak. Iya. Kondisi datanya. Betul, karena di luar DIY juga terjadi klaster tersendiri di industri dan itu perlu kita waspadai ya. Kita mempelajari situasi itu kemungkinan akan terjadi dan karena memang ada usaha-usaha yang rentan ya Pak. Ya, ada 67 dan memang kita lakukan monitor dari pengawas ketenaga kerjaan kami untuk mengawasi itu dengan ketat bersama-sama dengan teman-teman yang ada di dinas kabupaten kota juga. Oke, kata kunci ini ada monitoring Pak ya, supaya nanti tetap terkendali gitu ya. Baik, kemudian kita ke Pak Tajudin nih, bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya di dunia ketenaga kerjaan DIY dari hasil penelitian Bapak sendiri pada saat sudah masuk ke bulan kita sudah 6 bulan berarti 6 bulan, ya? Iya. Jadi kalau dari sisi akademis ini sebenarnya kalau ditanya berapa besar pengangguran itu tidak bisa dijawab secara pasti karena sangat dinamis. Dan satu hal lagi ya perlu diingat, orang Indonesia itu pasti tidak berani menganggur terlalu lama.
menganggur berarti mati ya Pak ya. Karena apa? Nah, karena kan biasanya gajiannya setiapnya hanya untuk harian. Dan kita tidak punya unemployment benefit. Tidak punya tunjangan sosial untuk pengangguran. Yang berani menganggur itu biasanya orang menengah ke atas. Yang tabungannya ada. Kalau orang yang tidak, itu berarti ya besok dia pasti 2 minggu mungkin oke. Tapi sudah 2 minggu apapun dia kerjakan. Cari hari ini untuk hari ini ya. Jadi nggak bisa disebut pengangguran lagi gitu Pak maksudnya. Apapun dia kerjakan. Ya mungkin 2 hari, 3 hari dia kerja, kemudian 1 hari gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya secara akademis nggak bisa menjawab dan tidak berani menjawab karena selama ini saya belajar mengenai pengangguran ini, Indonesia itu sangat fleksibel tenaga kerjanya. Jadi orang bisa masuk, bisa keluar, banjir sedikit aja angka naik. Sebentar aja ada perubahan ekonomi sendiri naik. Jadi dinamis. Jadi tidak bisa kita pakai ukuran negara maju. Kalau negara maju itu kan pasar kerjanya fix, modern. Orang keluar ya keluar. Di Indonesia kan ini kan dual labor market. Ada kita sektor informal dan informal. Sektor informalnya ini lebih dominan sekarang, sekira-kira 60%. Dan ini tidak bisa kita mau cari di mana mereka. Itu kesulitan pendata. Angka-angka sulit. Ya, kesulitan pendata. Karena sektor informal ini kan dia, katakan kalau di Jawa banyak circular migration. Orang Gunung Kidul itu minggu ini dia di Solo. Kerja apa nggak tahu. Pulang dia. Minggu ini dia ada di Jogja, tapi ada kawannya yang bawa dia ke Lampung, pergi dia ke Lampung. Nah itu dalam bahasa di Jawa Tengah biasanya disebut dengan boboro. Kalau di Jogja, gelidik. Itu gelidik. Jadi dikaitkan dengan kesehatan, saya memang sangat khawatir sekali karena mereka tidak pernah berpikir tentang kesehatan dirinya. Itu yang saya sangat khawatir. Contohnya di rumah saya, ya saya karena pandemi ini ada orang yang saya suruh kerja karena saya ingin membantu, karena saya tahu dia kalau tidak ada yang bantu ekonominya. Itu berkali-kali saya belikan masker, hilang, dia bilang, pastinya dia nggak peduli itu. Yang penting sama dia bisa cari makan. Ini yang susah kita sebenarnya. Lebih takut kepada tidak bisa makan daripada ya, dia bilang begini, timbang mati kelaparan Pak, kula nggak nyambut damel. Nek omah mangkok boten boten saged mangan. Ala kula nggih pasrah. Kalau kenging-kenging ya ben niku pasrah. Jadi saya memang jadinya cukup sulit kita nih Pak. Kita mau ketat, saya memang ya utamanya kesehatan harus kita jadi memang dilematis ini ya terjadi bahkan paling terasa di masyarakat paling bawah ya. Iya, terasa sekali. Jadi saya di kampung saya tahu sendiri itu orang-orang itu ya susah sekali. Jadi tapi memang saya sangat dengan Yogyakarta ini ada yang disebut dengan modal sosial yang pernah kita tidak sangka-sangka itu bisa berjalan dengan mulus sekali di kampung saya misalnya. Ibu-ibu kemudian berdagang dengan WA. Ini ada orang bawa ini harganya sekian, saya turunkan sekian. Jadi perdagangan antar adu ibu-ibu di rumah tangga itu akhirnya berjalan dan itu bisa menutup kekurangan ekonomi rumah tangga. Jadi ada community. Iya, jadi WA jadi peran ini sangat penting sekali. Misalnya istri saya, Pak ini ada jual salak pondok ki murah ki 6.000 jadi beli. Terus ada yang masak ini, yang masak itu, tiap pagi sudah ada. Ini ada sarapan murah. Ibu-ibu itu bergerak begitu secara itu ternyata itu pengaruhnya besar sekali kepada ekonomi rumah tangga. Ini yang sektor tidak informalnya tetap ada activity gitu ya. Ya, mereka itu tetap activity. Jadi begini, ibu-ibu tertentu kan nggak berani ke pasar, takut. Ya ibu-ibu tertentu ada yang berani, dia yang masak kan, kemudian dia jual ini, jadi gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut hemat saya kalau Jogja ini, saya tidak khawatir modal sosialnya masih kuat. Dan saya pikir ya kalau memang dipaksa menekankan kesehatan, saya pikir tetap jalan. Tapi sayangnya kemarin kita sudah begitu ketat ya, kemanapun kita pergi selalu ditutup, selalu pakai adu, dengan tiba-tiba dibuka blak. Nah itu. Ya kadang-kadang kita lihat semangat masyarakat itu kadang-kadang agak menurun Pak. Ya, awalnya itu kan kemana-mana kita pokoknya cuci tangan. Saya mau periksa dokter gigi di stop, Bapak mau kemana? Ke sana. Stop Pak, Bapak di sini dulu cuci tangan baru bisa masuk ke sana. Jadi saya pikir pada awalnya itu sangat ketat dan penduduk sangat care. Sampai ya Pak ya itu kan sampai kita di desinfektan di mana-mana desinfektan. Sekarang sudah mulai
karena sudah mulai terbiasa Iya. menganggap lebih ringan ya, karena Iya, dulu tapi masih kemudian takut mungkin gitu. karena dibuka Oke. gitu. Jadi Ini jadi ya, catatan buat kita ya Pak ya. Iya. Dan menariknya lagi kalau tadi yang disebut Pak Tajudin bahwa sektor informal itu bisa jadi lebih tinggi daripada sektor formal. Sementara dari pemerintah kita semuanya tahu juga akan sudah meluncurkan dana bantuan, tapi masih di sektor formal. Nah, makanya bagaimana nasib yang informal? Iya, kita akan bahas selanjutnya nanti, Iya. termasuk juga hal-hal lain yang mendukung bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mengatasi pengangguran karena COVID ini. Jadi tetap di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa Arji. Iya pemirsa, bagaimana mengatasi pengangguran di DIY akibat COVID-19. Kita bicara sore hari ini di Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Jadi kesempatan buat Anda yang juga punya keluhan atau Anda ingin justru menyampaikan ide Anda. Ada boleh solusi sekali. dari Anda mungkin Benar. ya, Ya, bisa itulah yang kita tunggu langsung ya. telepon 451 666. Iya, atau Anda bisa juga gunakan WA di sana Iya. 0822 41 90 1936. Iya. Mas tadi kayaknya mau nanya nggak Iya sih? yang tadi loh Pak, karena kan kemungkinan tadi yang sambat mungkin dari pihak tenaga kerja. Nah, dari pengusaha sendiri ada Pak untuk nuwun sewu kepada wakil rakyat menika agar lebih bisa melangkah ke depannya Pak. Dari asosiasi Iya, atau- industri atau usaha gitu Pak yang juga menyampaikan kepada Komisi B Pak. Pak Ya. Haji. Jadi memang untuk menggiatkan atau untuk mengurangi pengangguran yang terjadi ini memang kan ada yang sifatnya personal, ada yang bisa sifatnya kelompok atau komunitas atau mungkin koperasi bahkan ya. Nah, UMKM juga ada yang pribadi, ada yang sifatnya kelompok itu. Nah, untuk kami ini memang sesungguhnya OPD mitra kami karena di Komisi B ini kan ekonomi keuangan ya, jadi katanya dengan perekonomian. Maka sesungguhnya tidak hanya di Dinas Tenaga Kerja saja. Jadi mengatasi pengangguran itu dikeroyok oleh banyak OPD. Ada pariwisata, ada perikanan, ada pertanian, kemudian UMKM dan macam-macam. Ya. Nah, ini kami minta kepada seluruh OPD yang punya peluang untuk bisa mengurangi pengangguran ini kami support. Ya, kamu bisa apa? Pak, ini Pak, waktu awal-awal dulu kan masker itu kan jadi langka ya, karena baru pertama kali banyak butuhnya. Nah, kita support. Sekarang UMKM nggak bisa bikin nggak bisa bekerja sesuai dengan yang kebiasaannya, tapi dia bisa jaga. Kita berikan bantuan untuk berikan bahan, kalau nggak bisa bikin kain kita berikan kain dan dikasih ongkos untuk bisa. Ini kan menggerakkan juga. Kemudian untuk yang sifatnya kepariwisata, sesungguhnya pariwisata Jogja ini sangat luas sekali ya. Jadi jangan dibayangkan kalau yang namanya pariwisata itu harus ada tempat luas indah. Saya pernah ke suatu tempat bahwa pariwisata itu ternyata hanya jual cerita Pak Jonan. Jadi datang di satu tempat diceritain, di situ ada sawah. Sawah itu diceritain orang baja, orang nanam padi sampai dia panen diceritakan pakai ani-ani sampai dulu kan ada wiwitan ya kalau zaman Oh dulu. iya. Sudah setengah jam sendiri. Pindah ke tempat ada gamelan. Dia ceritakan ini nama gamelannya apa, kemudian ada selendro pelok, gendingnya apa, diajari nabuh dan sebagainya. Jadi ceritanya kan hanya sesungguhnya kan literasi ya, sesungguhnya kan literasi. Nah, ini di Jogja saya kira sangat potensial sekali ini. Karena di Jogja ini kan banyak desa-desa budaya, kampung-kampung wisata. Jual cerita. Saya kira kalau Mas Jonan pintar ini bikin bikin narasi-narasi, wisata narasi gitu ya. Atau mungkin karena saya melihat bahwa sesungguhnya wisatawan asing itu lebih suka wisata edukasi daripada wisata yang selainnya. Karena kalau edukasi kan dia bisa bepergian tapi tambah ilmunya. Pulang-pulang dapat ilmu baru. Itu jadi seperti ada itu. Nah, di alternatif Jogja saya kira wisata kaya ya. sekali karena kaya budaya. Kota Jogja itu kan kota sejarah, kota budaya. Kita bicara sejarah saja sudah nggak habis-habis. Dari sejak zaman pergerakan sampai kemerdekaan, ya. Belum budayanya. Ya. Nanti Ada cerita keraton. garis imajiner aja. Iya, itu kan sangat menarik sekali. Nah, ini sudah banyak sekali ya, jadi banyak sekali. Cuman bagaimana kita untuk bisa menangkap itu? Kita cerita aksara Jawa, maaf sekarang kita sedang bahas tentang raperda terkait dengan
pemeliharaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara Jawa. Kita bicara aksara Jawa, mungkin Mas Duren lebih lihat bagaimana aksara Jawa itu. Wah, ini sangat menarik sekali. Sehingga sesungguhnya untuk mengatasi masalah pengangguran ini bagaimana tinggal konsep kita saja. Di Dewan kita minta, Mbok ini dikerjakan, Mbok ini digarap, ini disentuh dan sebagainya. Nanti OPD ini kesiapannya seperti apa. Kalau memang dia siap, dia punya konsep dan sebagainya, dikaji dan seterusnya, maka tentu kita tidak akan segan-segan untuk menambah anggaran dan sebagainya. Baik. Apalagi di DIY ini punya dana yang sangat besar ya Pak, yang rutin tiap tahun. Sekarang kemarin itu 1,3 triliun, mungkin 2021 nanti masih 1,3 triliun lagi. Baik. Ini kan uang banyak, ini kan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum Ya. optimal. Baik Saya Pak, kira kita potong itu. sebentar Pak untuk terima telepon Ya, ya, supaya ya, nanti silakan. masyarakat Mau boleh Ji sharing menyampaikan ya. aspirasinya. Ya. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko Selamat silakan. sore. Ji dari Prambanan. Ji, monggo Pak Joko. Terima kasih. Ji. Jadi sebenarnya menurut saya ketenaga kerjaan di DIY ini kerawanannya sudah lama. Karena apa? Di DIY ini kepadatan penduduknya sudah tidak terkendali. Tapi tidak ada kebijakan yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk ideal itu sebenarnya berapa dan seperti apa. Nah, kita berpikir bahwa di Jogja ini pusat pendidikan. Hasil dari pendidikan itu berapa, yang terserap berapa. Ini tidak ada ukuran yang bagus sehingga pendidikan itu semata-mata hanya menghasilkan pengangguran terdidik. Nah, sebenarnya ada satu jalan yang merupakan salah satu tugas dari Disnaker Trans, yaitu program mengangkat trans itu seperti apa, didorong untuk berangkat trans itu bagaimana. Karena kita punya budaya dalam hal ini dalam wayang. Itu Pendawa itu membuka hutan itu 12 tahun lamanya. Baru bisa hidup dengan baik. Lalu kalau diibaratkan sekarang, misalnya yang 6 tahun itu untuk membangun hortikultura dan sebagainya, mungkin ada perikanan, peternakan dan sebagainya. Nanti yang 6 tahun itu untuk mengangkat nilai tambahnya. Itu saya kira produksinya sudah baik sekali menurut kami. Tapi ya itu, memang untuk trans itu butuh waktu yang lama. Jangan setahun 2 tahun sudah merasa kesulitan. Nah, ini kita bayangkan pada pewayangan itu Pendawa membuka hutan itu 12 tahun. Itu bisa dipakai sebagai gambaran bahwa suatu keberhasilan itu lama. Ini monggo, ini menjadi budaya kita yang harus kita angkat dan kita sosialiskan kepada masyarakat dengan kerawanan kepadatan penduduk di Jogja ini yang sudah tidak terkendali. Ya, terima kasih. Ya, matur Nah, nuwun itu Pak nih, Pak Joko. Joko. Ini mengingatkan kita pada program transmigrasinya, karena Disnaker Trans lama banget kayaknya nggak kesentuh gitu ya masyarakat. Mungkinkah ini juga menjadi salah satu solusi supaya pengangguran ini bisa berkurang dengan melakukan lagi program transmigrasi, intinya gitu Pak. Apalagi Oh, Bapak Kepala masih di Dinas. situasi seperti ini kok. Iya, iya. Baik, kalau dalam hal ini kita hanya melihat transmigrasi dari konteks kewilayahan daerah istimewa Yogyakarta, tentu saja ini akan menjadi satu hal yang kecil. Tetapi apabila kita melihat program transmigrasi sebagai konteks negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga dalam aspek ketahanan pangan, kemudian juga aspek alih fungsi lahan di Jawa yang sudah semakin lama semakin besar alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi-fungsi yang lain. Nampaknya memang program transmigrasi ini menjadi tren baru lagi. Apalagi kalau sekarang generasi milenial, generasi yang menurut saya adalah tingkat literasinya cukup tinggi. Ya. Apa yang bisa disajikan oleh sekarang bisa dilihat kondisi-kondisi daerah trans itu mereka bisa lihat melalui media. Berbagai macam pilihan mereka bisa lihat. Dan satu yang memang menu dari transmigrasi yang baru ini adalah menu transmigrasi pariwisata. Apa itu Pak? Jadi transmigrasi, di area transmigrasinya tidak saja menunya adalah pertanian ataupun perkebunan, tetapi ada juga transmigrasi pariwisata. Yang sampai di sana dia akan mengelola kepariwisataan. Ini juga menu yang baru. Saya kira memang dalam beberapa kesempatan yang lalu kami sampaikan
paradigma dari transmigrasi ini memang semestinya kita arahkan, kita orientasikan. Kalau dalam kira-kira kurun waktu tahun 80, dalam 1 sampai dengan 5 tahun itu bisa kira-kira hampir 1 juta kepala keluarga transmigrasi dalam kerangka 5 tahun. Mungkin yang bisa kita sampaikan sekarang adalah pendekatan-pendekatan yang bagaimana tetap itu bisa dilakukan, tetapi metode menarik minat, dan saya yakin generasi milenial mempunyai potensi yang sangat baik untuk program transmigrasi ini karena mereka lebih bisa mempunyai keberanian untuk keluar, kemudian juga mereka mempunyai akses informasi yang pilihannya cukup banyak. Nah seperti itu Mbak Marta. Memungkinkan jadinya. Sangat memungkinkan. Asal Apalagi dikasih ini aja, ketika daerah istimewa Yogyakarta yang juga selain dalam hal kepariwisataan kan juga community based tourismnya juga baik. Sehingga diharapkan teman-teman yang ada di Jogja yang punya keberanian gitu. Kalau dalam gambaran saya lumayan 1 hektar di tepi pantai begitu di Kalimantan dengan cukup Ada peluang potensi untuk melakukan bisnis gitu. iya cukup menjanjikan juga seperti tadi disampaikan Pak Joko. Untuk membangun itu memang butuh waktu ya, itu proses. memang iya, tetapi yang jelas ketika harapan itu ada, saya pikir itu adalah salah satu pilihan juga. Salah satu pilihan untuk bagaimana mengatasi permasalahan angkatan kerja yang dalam jumlah banyak itu tadi. Betul sekali. Yang mulai lagi tadi kan ada data kependidikan ya Pak. Ini katanya justru banyak mencetak mungkin dari Pengangguran terdidik ya. ya. Gimana Pak menurut Pak Najudin? Satu, saya sebelum pengangguran terdidik, Iya. industri kreatif di Jogja itu number 1 di Indonesia. Artinya? Anak-anak muda itu luar biasa. Sutradara-sutradara muda itu banyak sekali di Dari Jogja. Jogja. Dan mereka menciptakan lapangan kerja. Berapa kali mereka juara dunia. Jadi industri kreativitas ini jangan dimain-mainkan. Jogja ini nomor 1. Dan saya tahu bahwa anak-anak saya terlibat di sana dengan kawan-kawannya. Kayak Film Tukul, Wiji Tukul. Itu anak Jogja semua. Jadi itu satu hal yang menurut hemat saya perlu diangkat. Musik juga. Dari segi musik itu juga kita luar biasa. Nah, mengenai pengangguran pendidikan. Begini, kita mau memilih mendidik orang supaya tingkat pendidikannya lumayan, apa kita biarkan mereka tidak terdidik? Tapi memang ada dilema. Kalau mereka berpendidikan, memang harus punya skill. Sayangnya pendidikan di tempat kita, skill ini kurang. Terlalu banyak dikasih teori yang bersifat general. Ya. Nah itu yang menyebabkan mengapa tidak inline dengan perusahaan. Ya. Perusahaan membutuhkan skill begini, yang datang skillnya begini. Tidak pernah gadok bahasa Jawanya ya Pak. Jadi menurut hemat saya, dan satu lagi di Jogja harus dicatat bahwa total fertility rate kita, tingkat kelahiran anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, sekarang itu sudah di bawah 2, 1,8. Penduduk Yogyakarta sebentar lagi mengalami pengurangan. Jadi sebetulnya ada masalah. Anak-anak muda kita itu sekarang tidak mau di pertanian. Secara data kita lihat, rata-rata yang bekerja di sektor pertanian itu umurnya 50 tahun ke atas. Nah ini juga harus ada perhatian. Bagaimana kita bisa menarik pemuda-pemuda milenial ini ke bidang pertanian, tapi bukan tradisional. Iya. Harus mereka diajak kepada bidang pertanian yang sifatnya itu sudah menggunakan teknologi. Nah ini lapangan baru. Kemudian menkait dengan transmigrasi. Kalau transmigrasi seperti cara tradisional, saya pikir ya memang harus kita pikirkan ulang itu. Tetapi anak-anak yang berpendidikan orang Jogja ini banyak sekali yang bekerja di luar. Dengan sendiri, dengan kelompok-kelompok sendiri. Kemana saya pergi pasti ketemu anak Jogja. Jadi sebenarnya kalau transmigrasi yang kayak dulu pertanian 2 hektar segala macam itu lama. Tapi sekarang contohnya di Morowali. Sekarang kan butuh tenaga kerja besar banyak. Itu banyak sekali anak Jogja yang lulusan STM, lulusan SMA. Dan satu hal yang menurut saya mengapa mereka menerima anak Jogja. Anak Jogja ini secara SDM itu kualitasnya baik, nggak banyak cerita itu. Kerja serius. Bahkan Anda tahu di kapal pesiar di luar negeri sana itu senang sekali memakai tenaga kerja dari Jogja.
Satu. Yang kedua, pabrik komputer di Malaysia, di Penang, saya kaget, saya pernah ke sana. Iya. Di suatu apartemen itu anak Jogja, lulusan SEMEA. Loh, kenapa begitu? Dia bilang ya anak Jogja ini telaten. Jadi ada keunggulan SDM kita dibandingkan dengan mungkin daerah lain. Saya kaget kenapa mereka ternyata bekerja sama dengan beberapa SEMEA swasta. Iya. Anak-anak yang baru lulus dikontrak 2 tahun. Tapi sayangnya memang habis kontrak nggak ke sana lagi. Tapi umumnya mereka menggunakan tenaga kerja dari Jogja. Dan itu saya pikir banyak terjadi dan sebentar lagi menurut hemat saya ya 5 tahun tidak sampai 10 tahun pertanian kita di Jogja akan mengalami masalah serius. Karena tidak ada lagi orang mau derep. Yang derep itu sekarang harus dipesan loh Pak. Sebulan sebelum derep dia mengatakan kepada orang tuh saya oke derep gonaku ya. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tidak seperti dulu. Seperti dulu siapapun ada. Karena sekarang sudah mulai kekurangan tenaga muda di pertanian. Nah jadi ada hal menurut hemat saya. Ini ya 10 tahun, 15 tahun ke depan Indonesia akan Jogja akan maju. Lebih maju dibandingkan daerah lain karena ada perubahan, transformasi yang sangat cepat di sektor pertanian. Sekarang di Bantul itu coba Bapak jalan pagi aja, duduk di pinggir sawah, lihat siapa yang ke sawah. Tidak ada lagi anak muda. Dan itu akan harus kita dorong sebenarnya. Itu pernah terjadi di Eropa ketika terjadi perubahan yang sangat masif di Eropa. Pertanian itu kosong dan kemudian masuk teknologi. Inilah yang merubah kemudian mereka jadi maju. Nah, Jogja saya pikir teknologi ini harus dimasukkan ke teknologi dimasukkan ke sektor pertanian, maka produktivitas akan naik, lapangan kerja tercipta dan tentunya kemiskinan akan berkurang. Bagaimana cara kita itu ya ini yang sekarang harus kita pikirkan dengan baik. Iya. Dan NAIS mungkin bisa disorong ke sana. Oke, baik. Saya setuju karena ada beberapa startup anak muda yang mereka menggunakan teknologi di bidang pertanian, perikanan dan seterusnya. Tinggal bagaimana itu didorong kemudian menjadi masif sehingga lebih banyak lagi anak muda yang akan juga mengerjakan hal yang sama gitu ya Pak Tajudin ya maksudnya ya. Bagaimana kira-kira itu akan bisa terjadi dari eksekutif? Mungkinkah dorongan-dorongan itu karena tadi Pak Atmaji juga menyampaikan tinggal di clustering gitu ya Pak ya. Ini butuhnya apa? Ini butuhnya apa? Ini mulai dari sekarang Sebelum saya tambah, bisa begitu. Anak muda disuruh mencangkul, apa mau Pak? Virtual Pak bisa Pak. Mau, tapi Tutorial bermain gadget sama bermain ini sama mereka itu tahan berhari-hari ya. Jadi saya pikir itu harus kita rubah mindsetnya, tidak lagi cangkul, tapi bermain dengan teknologi ini. Iya betul. Bagaimana kan bermain game gitu ya, tapi cangkulnya ada beneran gitu ya. Bukan cangkul lah. Iya. Pak Koladina semua Pak, gimana Pak? Jadi baik, yang memang menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Tajudin terkait bahwa hal ini terkait dengan data. Hal ini terkait dengan data. Jadi memang banyak sekali lapangan kerja, utamanya yang keunggulan kita daerah istimewa Yogyakarta itu, yang mungkin tidak terdata. Jadi mereka sebetulnya bekerja, dan pekerjaan mereka mempunyai keunggulan komparatif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi dalam hal itu mereka masuk dalam kriteria sampai dengan saat ini belum terdata untuk dalam tanda kutip bekerja. Nah ini tentu saja PR kita bersama dalam hal ini. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam hal beberapa hal tadi simpul pendidikan, tadi kan terkait dengan tingkat pengangguran terdidik kita yang tinggi begitu. Jadi memang penjembatan bagaimana ketika kita lalu melihat pendidikan kejuruan ini menjadi bagian yang diharapkan untuk kita dorong mencukupi lapangan kerja masuk di dunia kerja, tentu saja harus ada tautan yang jelas bagaimana output dari sekolah, terutama kalau saya tidak fokus di kejuruan ini, masuk bagaimana dia secara kompetensi mereka mempunyai standar kompetensi untuk disiapkan, dan itu tentu saja akan link and match dan data itu akan bisa kita lihat dengan baik ketika bagaimana sebetulnya dari perusahaan itu kebutuhan dari spesifikasinya nanti link and match dengan dunia pendidikan. Mudah untuk diucapkan, tetapi ini kita butuh effort luar biasa.
Karena sebetulnya kalau kita lihat sebarannya di kami itu ada balai latihan kerja dan peningkatan produktivitas. Demikian juga di teman-teman di pendidikan juga punya balai latihan untuk peningkatan itu. Sebetulnya hal ini yang kolaborasi ini yang perlu kita link and match-kan. Kemudian dalam hal tadi kan ada data, berarti ada industri kreatif, pekerja kreatif, ada industri ataupun tenaga kerja formal, ada juga tenaga kerja yang informal. Kalau kita mulai dari data lapangan kerja pembentuk pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, 11,7% atau yang trennya naik dari tahun ke tahun ini Pak Tajudin, ini selalu kita sampaikan adalah sektor akomodasi dan makan minum, yang seringkali disebut sebagai lapangan usaha pariwisata dan pendidikan, karena makan minum itu kan sebetulnya di-create ataupun berkembang karena ada berbagai macam pendidikan sehingga muncul itu. Nah, tentu saja ketika tadi informal ini tadi tentu saja butuh memang kolaborasi. Tadi dukungan oleh DPRD DIY terkait dengan lintas sektor tadi sudah disampaikan, baik itu koperasi, perdagangan, kemudian juga terkait dengan OPD yang lain, memang bagaimana ini menjadi satu, karena memang ketika kita bicara tentang UMKM ini lalu tergantung sektornya ini, karena diampu oleh berbagai macam sektor. Nah tentu saja tadi dari berbagai macam yang saya sampaikan, ada hal yang untuk kita garis bawahi bersama terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Ya. Ketika kita bicara pilihan kerja generasi milenial itu tadi, coding, programming, menu perlindungan tenaga kita, kerja kita di dalam perundang-undangan kita baru menyentuh untuk pekerja sektor formal. Banyak di depan laptop. Kemudian generasi milenial ini menyukai pekerjaan yang memang seperti pekerjaan yang berpindah dari satu ke yang lain. Mereka menyukai tantangan itu. Ya. Kemudian jumlah jam kerja juga banyak yang mesti dilakukan pendekatan khusus untuk apabila sektor yang dipilih oleh generasi milenial, industri kreatif ini nanti ke depan maju di daerah istimewa Yogyakarta, ini memang perlu untuk terobosan terkait dengan perlindungannya. Belum kita bicara tentang pekerja seni yang luar biasa banyak di daerah istimewa Yogyakarta. Nah tentu saja memang cakupannya cukup luas Pak Marta, sehingga tadi yang kayak saya kembali agak ke depan, yang memang saya sampaikan 80% kami data itu baru data dari tenaga kerja sektor formal. Baik, ya baik. Padahal yang informal banyak banget ya. Dan kaitannya tadi nanti kita tanyakan, yang ada bantuan tapi baru sektor formal tadi. Yang normal kan ternyata kemungkinan lebih banyak ya. Betul, ya. betul. Dan itu tadi yang sempat terperhatikan baru di sektor formal, sementara kita punya banyak bentuk sektor informal ya Pak Tajudin ya, dan itu yang akan kita bahas nanti. Kalau sektor formal jelas kita sudah tahu ada bantuan sekarang ya. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan juga di sesi berikutnya bagaimana proses bantuan ini, apakah cukup lancar juga dan apakah sesuai dengan harapan ya, atau juga gambaran tujuan awal gitu ya, apakah begitu. Tapi ini kan baru di gelombang pertama ya Pak ya, itu betul. Kita belum tahu. Sudah 5 juta orang yang sudah dikirimi 600. Iya, dan semuanya yang beberapa yang langsung di capture, langsung di share di sosmed gitu ya, dapat 1.200.000 gitu ya. Dan kita yang nggak dapat jadi ngiri ya. Ada kertas-kertas Pak Juret mau minta dapat saya usulkan nanti. Silakan gitu ya. Baik, ini berarti masih ada kesempatan buat Anda juga berdiskusi soal ini, karena ini juga merupakan data buat kita, karena kita mesti tahu juga nih dampaknya kepada Anda, karena dikasih 2 bulanan kan, 1.200.000 gitu kan langsung jadi apa gitu kali, malahan ya bukan seperti harapan kita. Oke, kalau Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda masih ada kesempatan di seksi berikutnya nanti. Anda masih punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda, jadi tetap di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.
kasih banyak, ternyata di WA sudah ada beberapa yang Iya. menyampaikan aspirasi dan juga pertanyaannya. Mohon sabar dulu sebentar ya Iya. untuk kita nanti akan bahas. Dan juga masih ada kesempatan di sesi terakhir ini untuk Anda juga menyampaikan aspirasi Anda lewat telepon di 451 666. Baik, supaya langsung kita berikan apresiasi buat yang sudah masuk lewat WA. Mas Brian Mundika, anak muda Krikilan Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Pak. Assalamualaikum, ini buat Pak Kepala Dinas, Pak Rian Nugrahadi. Mau tanya, ini kan saya sudah lama nganggur, Pak, terus lama juga nggak kerja, apalagi di kota Jogja ini masih banyak lowongan kerja. Tapi kok perusahaan sekarang ini timbang pilih kalau masuk harus yang lebih dikenal orang dalam. Jadinya kan orang melamar kerja tidak bisa dapat kerja, Pak. Apalagi katanya outsourcing juga mau dihapus. Kenapa belum juga dilaksanakan? Masih banyak pengangguran di Jogja ini menumpuk karena ada PT yang nggak jelas asal-usulnya menarik karyawan, apalagi itu teman dekatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Brian. Monggo Pak, silakan ditanggapi dulu. Tidak harus dikenal, saya dikenal banyak juga tidak pernah aku dapat kerja. Nggak dapat kerjaan, kasihan banget ya. Padahal kenal ya Mas Brian. Monggo Pak, Kepala Dinas. Baik, Mbak Marta, Mas Brian. Brian. Iya, Mas Brian. Di Krikilan Ngaglik Sariharjo. Terkait dengan informasi pasar kerja, tadi kami sampaikan, kalau untuk informasi pasar kerja, karena memang sekarang angkatan kerja banyak yang sudah familiar dengan gadget, generasi milenial begitu. Kami ada untuk program melalui aplikasi Telegram yang setiap hari itu kami akan teruskan broadcast untuk informasi-informasi lowongan kerja. Di aplikasi Telegram tersebut bisa 25.000 peserta dan setiap hari kalau saya pantau, kalau di awal-awal bulan Agustus itu masih 1-2, sekarang masih cukup banyak, 3 sampai dengan 4. Nanti tentu saja kalau menginginkan bisa langsung memantau di IG-nya Naker Trans DIY. Di Instagramnya Naker Trans DIY nanti ada bagaimana melihat aplikasi di Telegram tersebut. Itu setiap kali ada informasi lowongan kerja tetap kita sampaikan. Kalau itu jelas di screening oleh Disnaker Ya, siapa? jelas bahwa calon pemberi kerja ini adalah calon pemberi kerja yang betul-betul serius untuk memang meng-hire pekerja. Karena di balik itu sekarang juga banyak huwak yang memanfaatkan banyak yang butuh kerja. Betul, di betul. sosmed-sosmed itu yang begitu, Pak. Betul, sehingga kita memang salah satu untuk langkah antisipasi karena memang teman-teman dari pencari kerja juga butuh sumber informasi yang trusted, terpercaya begitu tentunya. terpercaya sehingga kita menggunakan metode itu. Ya. Oke, Jadi semoga bagi mereka menjawab. pencari kerja juga harus hati-hati tentunya Ya. ya. Yang memilih sumber berita dari mana itu betul-betul harus diidentifikasi dulu. Betul. Dan Iya. kalau milenial kan harusnya bisa cari informasinya ya, di Iya. cross check beneran ya, Betul. bisa dicari bener-bener. Oke, baik. Kita ke yang tadi soal bantuan untuk tenaga kerja yang kalau dari pemerintah pusat ini kan yang mereka yang gajinya di bawah 5 juta dan seterusnya. Bagaimana pelaksanaannya itu Pak kemudian, dan apakah memang sudah dipantau ini dampaknya kepada para pekerja, sudah sampai belum dan seterusnya. Kalau dari Komisi B apa juga memantau itu Pak Maji? Ya, oke. Kita akan mulai dari APBD kita dulu ya, kalau yang pusat kan langsung kepala nanti Pak Dinas Pak Arya. Yang APBD provinsi memang kita juga sudah menganggarkan ya, kita ada refocusing namanya, jadi anggaran-anggaran kegiatan yang ada di OPD-OPD yang tidak bisa kita laksanakan karena adanya COVID ini kan kita refocusing untuk penanganan percepatan COVID ini. Ya, salah satu di antaranya adalah memang jaminan jaring pengaman sosial sudah kita lakukan untuk masyarakat seluruh DIY. Memang kita memilih segmen yang itu yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun, apakah itu PKH, apakah itu BLT, apakah. Jadi memang betul-betul orang yang nganggur baru ya, jadi pengangguran baru. Ini sudah kita laksanakan dan bantuannya memang 400.000 per orang per bulan selama 3 bulan. Sudah selesai, sudah kita kan dan sudah ada laporannya. Gitu. Memang awalnya kita mengajukan banyak ya.
Jadi kita mengajukan ada sekitar 22.000 ya kakak yang kita ajukan. Tetapi karena tadi ada persyaratan-persyaratan yang memang tidak boleh double. Kan dari 22.000 itu kan nanti terus di cleansing. Nah, ternyata ini sudah dapat sekian ribu. Nah, itu ada 5.000 sehingga tinggal 16.000. Kemudian setelah di cleansing lagi ini KTP-nya bukan kartu Jogja. Karena kan APBD Jogja untuk warga Jogja gitu ya. Sehingga tinggal 9.000 ya. Dari 9.000 itu sudah kita bantu kemarin itu dengan istilahnya memberikan bantuan 400.000 per bulan per orang dan berlaku untuk selama 3 bulan. Nah, Dan itu belum ditambah lagi, Pak? Ya. Belum ditambah lagi? Ya, nanti mudah-mudahan, ini kan kita masih prediksinya kan sampai dengan Oktober. Nanti kalau misalnya masih ya sampai dengan Desember kita siapkan lagi. Jadi kita sudah melakukan refocusing untuk APBD itu hampir mencapai 700-an miliar, ya, hampir 700 miliar. Ini baru digunakan kira-kira baru sekitar, belum ada 300 miliar kemarin kita ketemu dengan gugus tugas itu baru sekitar 286 miliar. Nah, ini kan masih ada cadangan-cadangan, tapi harapannya jangan sampai kita gunakan semua tapi sudah selesai lah COVID banyak. Tapi ya tetap kita siap. Itu kan doa kita ya Pak. Iya betul, harapannya. Jadi janganlah berkepanjangan, sehingga ini nanti bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itu bantuan-bantuan yang sudah kita upayakan. Dan itu sudah ada evaluasinya Pak, hasil dari bantuan sudah, ini? kita akan melakukan evaluasi, yaitu tadi, sebab ada yang masih diperjuangkan. Jadi ada persyaratan memang yang baru-baru yang belum dapat ini harus masuk ke DTKS dan data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial. Nah, ini kan masih menunggu. Nah, ketika kita menunggu ini, kita masih pantau terus bagaimana. Karena kewenangan untuk mengusulkan di DTKS ini juga berada di kabupaten kota sementara. Nah, ini juga kita harus koordinasi terus dengan provinsi, dengan kabupaten kota, agar supaya yang belum tadi, yang masih 9.000 tadi saya katakan, itu bisa masuk. Harapan kami ini bisa segera clear, jangan sampai tertunda-tunda. Nanti kalau tertunda-tunda nggak jadi dapat bantuan. Iya Pak, ini ada yang WA tadi malah udah nggak bisa diomongin lagi soalnya. Baik, kita terima telepon saja dulu ya Pak. Pak Sugianto, selamat sore Pak. Monggo Mas Sugianto. Pak Sugianto, terima kasih sudah menunggu, silakan. Oh terputus, silakan dicoba kembali. Mohon maaf ya Pak, kita agak menunggu, tapi kalau Bapak memang berkenan silakan dicoba kembali untuk menelpon. Iya, kembali ke Pak Kepala Dinas, Pak, gimana ini bantuan untuk para tenaga kerja ini yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kemudian juga dari provinsi sendiri? Iya, baik. Tentu saja yang dimaksudkan adalah BSU, bantuan subsidi upah. Jadi kalau BSU memang dari demikian banyak skema bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, tadi juga disampaikan oleh Pak Atmadi bagaimana pemerintah daerah juga melakukan. Khusus BSU, baseline-nya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi yang memiliki terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan itu yang dijadikan baseline dari distribusi atau penyaluran bantuan ini. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta, dari kesemua yang terdaftar sebagai anggota BPJS, itu kemarin data terakhir per minggu yang lalu, itu sebanyak 92% itu sudah melengkapi dengan nomor rekening. Yang kekurangannya sekitar 8%, kemungkinan adalah bekerja dengan upah di atas 5 juta, anggota BPJS, atau mungkin masih ada yang memang kekurangannya, tapi dalam jumlah yang relatif sebetulnya sangat sedikit. Untuk proses sudah dapat atau belum, memang sekarang baru dalam tahap pertama menuju ke tahap kedua. Tetapi tentu saja ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh teman-teman yang sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan sudah dipastikan dari perusahaannya mengirimkan rekening. Ada metode untuk mengecek apakah sudah masuk atau prosesnya seperti apa. Cara yang mengecek secara mudah, dicek buku tabungannya saja apakah sudah bisa masuk. Dan kalau menggunakan aplikasi M-Banking apakah sudah ada notifikasi di handphonenya, nah itu berarti sudah masuk. Kalau semisal belum, berarti masih di dalam hal ini proses. Yang tentu saja untuk proses ini kewenangan kami di perangkat daerah tentu saja melakukan monitoring dan bagaimana dalam hal BPJS Perlindungan Tenaga Kerja ini
ini tentu saja kesempatan subsidi ini akan adalah reward baik itu bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja yang sudah mengedepankan aspek perlindungan tenaga kerja sehingga mereka menjadi baseline dari pemberian bantuan pemerintah ini. Seperti itu Mbak Marta, Mas Junet. Kalau mungkin saya menyambung ini ya sambungan karena dari peneliti ini sudah ada Pak belum ketika mereka sudah mendapatkan bantuan kemudian ada gejolak ekonomi yang positif gitu. Jadi begini, dari 9 program pemerintah untuk membantu katakan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 itu ada 9. 3 yang kaitannya dengan peluang kerja. Kartu prakerja, padat karya dana desa, padat karya PUPR, sama yang ini, yang apa namanya, bantuan untuk swasta yang pekerja ini. Nah, itu kritiknya begini kepada pemerintah pusat. Kita ini diambang resesi. Nah, salah satu yang paling terkena sangat pukulan itu adalah konsumsi. Kontribusi konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi kita itu 60%. Tapi ini merosot tajam. Dan ini yang ditakutkan adalah kita resesi. Dan di kuartal ketiga kita tidak bisa mengelak pasti kena resesi. Dan kemudian bagaimana menyalurkan uang agar itu bisa mengungkit supaya kita tidak resesi. Salah satunya dengan pekerjaan swasta ini. Tapi saya kritik jumlahnya hanya 13,5 juta orang kali 24 juta itu belum bisa karena kebutuhan kita untuk mengungkit itu bukan hanya 100 triliun, lebih dari itu. Jadi dampak dari program yang dibuat ini untuk mengungkit supaya kita tidak terkena resesi itu kitanya belum berhasil. Masih dipertanyakan. Belum gitu dipertanyakan. Ya, Pak. Baik. Nah, Pak, mohon maaf kita tahan dulu. Kita tunggu nanti yang selanjutnya. Jadi masih pengen tahu lebih banyak nih. Karena kita akan dulu break dulu sebentar untuk mengumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
Allahumma rabba hadihid da'watid tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Masih ada waktu untuk kita menyelesaikan yang masih panas tadi. Kita masih berhenti di Pak Tajudin. Pak, efektif mana sebenarnya program pemerintah yang dalam bentuk bantuan tunai dengan yang bentuknya semacam padat karya atau supporting dalam bentuk skill misalnya yang Belajar dari pengalaman krisis tahun 98, kebetulan saya jadi buruh di Bank Dunia dalam rangka memberi bantuan itu. Bank Dunia itu tidak mau dia dengan sembako tunai dan ke rekening orang yang berhak yaitu mendapatkan. Itu dulu bantuannya kira-kira sekitar 367 miliar begitu ya. Itu langsung. Jadi tidak bisa kita membantu dalam keadaan krisis, tidak ada perputaran uang di bawah, itu secara teori tidak akan jalan. Itulah yang membantu kemudian krisis ekonomi tahun 98 perlahan-lahan naik. Jadi kita tidak sampai mendalam sekali, walaupun sudah sampai 13% tapi tidak jatuh, terpuruk jauh sekali. Karena bantuan dari Bank Dunia itu secara besar disalurkan langsung. Dan saya kerjanya itu nggak ngeri sekali. Kita disuruh pokoknya kamu harus dapat alamat orang ini, nomor rekening orang ini dan ini. Kalau tidak nggak boleh uang salurkan. Jadi tunai. Tunai. Itu Karena ya memang tunai ini yang dipenting. Karena apa? Teorinya uang itu harus berputar di bawah. Tapi kalau sembako dibelikan di kota, kemudian dibawa ke sini, dibagi-bagian sama rakyat nggak belanja lagi. Warung-warung di desa ya mati, nggak ada orang yang belanja lagi. Itu sebetulnya menurut hemat saya agak kontradiktif dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan ini tadi, kemudian kita pegawai swasta dapat ini, saya hitung hanya 10% dari 133 pekerja. Nah, 60% kita informal. Kemudian ditanya, bagaimana kita membantu informal? Tidak gampang. Karena nggak ada catatannya. Kan mereka itu kan pekerja yang tidak tercatat. Nah, ini yang jadi susah. Bagaimana caranya itu sedang dipikirkan sekarang. Enaknya gimana caranya? Karena sektor informal ini luar biasa. Waktu kita krisis ekonomi dulu, mereka lah tulang punggungnya sebagai social safety net. Nah, sekarang mereka terpukul ini luar biasa karena mereka yang merasakan pertama. Di Jogja ini 300.000 mahasiswa nggak pulang, kos-kosan kosong, warung-warung kosong. Dengan sepi ya Pak ya. Sepanjang dilarang beraktivitas itu menjadi zero gitu ya Pak. Itu gimana? Mahasiswa nggak pulang, katanya bulan September ini. Menurut hemat saya kalau mereka pulang 300.000 orang, ya ekonomi di sekitar kampus itu akan bergerak dan itu perputarannya uang akan cepat. Yang wisata ke sini juga. Ya, orang wisatanya nambah gitu ya. Jadi menurut hemat saya ini memang gimana ya? Tapi itu dilematis juga Pak. Tadi di sisi lain digitalisasi, jadi kuliahnya online, tapi perekonomian kemudian tidak bergerak di sini. Ya memang ini memang satu persoalan yang kita hadapi karena ini pandemi ini memang gimana ya? Kita nggak tahu musuh kita ini. Jadi mahasiswa juga banyak yang nggak diperbolehkan orang tuanya pulang. Toh kuliah dari berjalan, tetapi ya itu tadi saya katakan, orang-orang yang di dekat kampus, kos-kosannya tutup, warung-warung makan tutup, laundry tutup, ya kan Pak, fotokopi tutup, berapa itu akibatnya? Dan kita harus sadar bahwa di Jogja kontribusi ekonomi dari mahasiswa itu besar sekali. Itu Pak Tajudin, apa yang paling mungkin ini pada sudah lebih dari pertengahan tahun menjelang akhir tahun ini, apakah yang mungkin bisa menggerakkan sehingga bisa membantu mengurangi penganggurannya dan kembali lagi kita pengalaman gempa Bantul. Saya kebetulan meneliti itu. Dan gempa Bantul itu adalah contoh yang paling bagus bagaimana menggerakkan masyarakat. Komunitas lagi. Misalnya UMKM itu dibantu untuk memasarkan. Misalnya dulu di Bantul sana itu ada suatu tempat peyek, ada yang membantu membasarkan sampai kemana-mana itu. Dan kemudian mereka, sekarang UMKM ini masalah pasar. Ya, betul. Kalau mereka pasar ada, produksinya akan jalan. Nah, bagaimana caranya membantu? Nah, ini sebetulnya harus ada komunitas yang membantu mereka untuk memasarkan.
Mungkin sekarang dengan cara online dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Dulu nggak, di Bantul itu katanya orang-orang anak-anak muda itu secara pekerja sosial bawa barang, tawarkan dan segala macam itu. Jadi cepat sekali kan. Satu-satunya di dunia yang paling cepat bangkit itu parah begitu ya contoh DIY ini. Jogja Bangkit itu. Jadi luar biasa. Ada modal sosial di sana dan ada memang kesadaran di beberapa tempat karena ada usaha bangkit itu nggak bisa bangkit, mereka bangkit, kami yang masarkan. Itu contohnya rempeyek di Sri Harjo, di Bukir Sari, di mana itu jalan gitu. Jadi menurut hemat saya, kalau di Jogja komunitas ini sangat penting. Dan itu keberhasilan Jogja Bangkit Gempa itu ya komunitas kan Pak. Ya, betul. Ya, baik. Ya itu. Kebetulan mitra kerja Komisi B di beberapa talk show kita kemarin juga dari beberapa dinas ya, Pak Kepala Dinas. Jadi mungkin ini memang perlu duduk bersama ya Pak untuk menyelesaikan secara bersama-sama gitu ya. Basisnya juga bersama-sama komunitas, nanti akan bisa menggerakkan, barangkali itu akan membantu. Berarti nanti yang akan tumbuh dulu tetap sektor informal ya Pak ya? Iya. Jadi akan menyelamatkan kembali sektor informal. Kalau mau menyelamatkan ekonomi Indonesia, biar dulu formal itu kan waktu zaman krisis yang formal itu kan yang kelimpungan nggak karu-karuan, nggak apa-apa Indonesia, karena sektor informal masih bisa berjalan. Nah kita mau kembali lagi ke ekonomi, sebenarnya tulang punggung kita itu sektor informal. Sektor informal ini harus dapat perhatian yang luar biasa karena hampir 60% tenaga kerja kita di sana, dan itu yang membantu. Berarti saya akan larikan ke Komisi B nih. Pak, bagaimana nanti memperhatikan sektor informal yang sekarang ini belum, karena juga belum ada datanya, tapi jelas terbukti bahwa sektor inilah yang kemudian akan nanti membantu untuk kita lebih cepat untuk pulih, Pak. Termasuk yang informal itu pekerja seni itu juga. Betul. Menggarisbawahi ya. Ya. Karena sekarang wisata belum masuk, orang-orang yang tadinya mungkin pekerja seni juga yang terjun di situ juga nggak jalan. Susah juga ya. Jadi karena memang informal itu kan data juga susah untuk didapat. Nah, pekerjaan juga mereka juga tidak tentu ya, tidak tetap karena berpindah-pindah. Nah ini memang yang harus kita sentuh memang yang formal dulu ya. Jadi harus ada karena kan yang informal itu kan mengikuti yang formal karena dia kan sebagai pekerja. Sehingga kalau misalnya seperti sekolah-sekolah ini kan masih dikaji juga ya agar bisa tetap tatap muka meskipun dengan tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Ini masih dikaji. Nah, harapannya kalau ini nanti bisa berjalan ya dengan penuh kehati-hatian dengan ketat. Ini kan nanti sektor-sektor informalnya kan tumbuh mesti. Fotokopi tadi kalau mahasiswa mungkin warung makan dan lain sebagainya itu akan bisa tumbuh lagi. Tambal ban ada yang bocor bisa bekerja lagi dan sebagainya. Sehingga harapan kita untuk yang informal ini memang akan ditarik oleh yang formal dulu. Sehingga memang kalau kita biarkan begini terus ya tadi saya sampaikan kalau mahasiswa yang ada di DIY itu berapa itu ya. Belum yang SMA, SMK-nya sampai dengan SD-nya. Berapa banyak orang yang berjualan di sekolah itu? Banyak sekali. Nah, ini memang kalau kita akan mulai dari informal kan nggak mungkin. Nggak mau jualan yang di siapa yang beli nggak ada kan itu. Jadi harus dimulai dari yang formal. Nah, untuk yang terkait dengan formal ini memang kita kan bisa duduk bersama tadi disampaikan oleh Mbak Marta, mungkin dinas pendidikannya, mungkin gugus tugasnya, mungkin siapa saja yang bisa terkait di sana untuk kita bicara bersama bagaimana kita bisa memulai lagi untuk yang sektor formal ini sehingga nanti informal ini bisa bergerak lagi. Saya kira itu Mbak. Baik, Pak Kepala Dinas Pak Arya, mungkin pelatihan-pelatihan yang sekarang ini dilakukan bagaimana mengerucut kepada sektor-sektor yang cepat bisa segera bertumbuh sehingga itu menjadi prioritas gitu Pak. Apakah nanti juga akan menjadi salah satu program pemulihannya Pak? Jadi mungkin saya ulangi lagi dari terkait dengan data tadi Mbak Marta. Jadi setelah kita lakukan pantauan monitoring setiap bulan terkait dengan data, kami mempunyai kontak person satu persatu memang dengan teman-teman yang dirumahkan atau yang dilakukan PHK ini. Kemudian dalam hal ini tentu saja kondisi yang sampai dengan saat ini masih dinamis dan belum menentu ini bagi yang tetap masih dirumahkan ataupun di PHK, kami menyiapkan beberapa pilihan alternatif untuk kewirausahaan. Dukungan dari bapak-bapak yang ada di DPRD, bagaimana kami
mendata minat mereka dan untuk menuju ke kemandirian untuk berwirausaha. Nah, ini tentu saja harapannya ketika memang wirausaha yang baru ini, ibarat tanaman kan ini mesti dikoneksikan dengan sektor UMKM. Baik itu untuk penguatan kelembagaannya maupun untuk pemasarannya. Nah, output yang nanti dilakukan pelatihan itu akan dilakukan selanjutnya pembinaan oleh sektor koperasi dan UMKM. Demikian juga dengan hal-hal lainnya. Tentu saja kalau dalam konteks hal ini ada pendekatan melalui pekerja yang non formal, tapi yang kami sampaikan tadi kalau yang formal pun sebetulnya dalam kondisi yang sekarang ini kita melihat apakah nanti trennya itu akan dipanggil kembali oleh perusahaannya atau mereka justru di masa dirumahkan ini mempunyai sebuah semangat untuk mandiri, berwirausaha. Nah, itu yang kita justru ingin menangkap itu bagaimana inisiatif ataupun semangat mereka untuk bisa mandiri itu ditangkap dan kita lakukan pelatihan. Dan karena memang kondisinya yang masih memang dalam kondisi mereka juga perlu untuk dukungan awal, dilakukan juga tambahan untuk modal awal berupa alat kerja. Dan pilihannya, dan ini perlu kami sampaikan, karena data itu juga berlaku setiap bulan kita lakukan pemantauan, maka dinamika bahwa tren yang setiap bulan terjadi itu pun itu kita lakukan sebagai pilihan-pilihan opsi untuk kemandiriannya. Yang pernah pada kesempatan yang lalu kita menetapkan pada sektor pertanian dan perikanan saja, tetapi untuk ke depan ini kita mulai merambah pilihan-pilihan untuk upskilling di sektor-sektor yang lain, yang kita harapkan nanti jumlah animo untuk mereka mandiri berwirausaha ini nanti bisa bertambah banyak. Mungkinkah untuk berkolaborasi dengan kampus misalnya Pak Tajudin untuk soal upskill tadi, karena ada banyak kampus vokasi juga yang bisa punya skill yang bisa di-sharekan ke masyarakat, seperti itu dimungkinkan sangat untuk mungkin, mensupport terutama dinas? Setahu saya di Visipol, di sosiologi atau mereka mengatakan socio entrepreneurship, mereka memberi dan mereka sudah jalan sekian tahun sebelum pandemi. Jadi sebetulnya ada beberapa kelompok-kelompok yang bekerja untuk itu sepanjang pengetahuan saya. Tapi mungkin belum terintegrasi gitu ya untuk memang, bisa mensupport. Antara kampus dengan dunia luar ini kadang-kadang ya komunikasi nggak lancar juga, walaupun kita tahu bahwa sangat dekat sebenarnya. Saya membantu Pemda menulis profil kependudukan itu 5 tahun atau 6 tahun. Saya kerjakan itu untuk kepentingan bagaimana kita mendapatkan data yang bagus dari data IKTP. Itu saya kerjakan. Karena saya sudah pensiun, saya bilang dengan Pak Anu itu saya sudah pensiun, jangan saya lagi lah disuruh cari yang muda. Saya udah nggak kuat kerja berlarut-larut malam gitu. Jadi sebenarnya banyak yang hal dapat kita kerjakan kalau kita memang ada komunitas tadi, Pak. Hampir di setiap kelurahan di Jogja ini punya komunitas. Seperti saya dulu pergi ke Sriharjo, di Sriharjo itu ada komunitas mau membangun pariwisata seperti yang Bapak bilang itu kerjasama kita beri, kita support segala macam. Walaupun akhirnya di tengah jalan dengan tiba-tiba bubar, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya hal-hal yang kadang-kadang ya terjadi itu. Jadi kerjasama ini sebenarnya yang menurut hemat saya harus kita lakukan. Dan memang saya kembali lagi, waktu Bantul itu sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu, kok sekarang nggak bisa? Sangat heran saya. Artinya Jogja menyimpan suatu yang luar biasa, pengalaman Bantul. Hancur berantakan seperti itu, direncanakan 2 tahun, ternyata setahun selesai. Dan bangkit seperti itu. Jadi ada suatu kekuatan sebenarnya yang ada di dalam, yang belum kita manfaatkan. Nah, saya kembali lagi, coba kita pelajari, Pak. Semangat Bantul itu kok bisa seperti itu. Covid ini kalau kita bisa pakai itu sebagai dasar kita kerjasama, itu sebetulnya kerjasama yang dibentuk Pak, komunitas itu
yang membangun rumah itu ada dulu kelompok komunitas tertentu yang 15 apa? Karena kalau gempa di Batu itu kan lokal Pak sifatnya. Kalau gempa di Batu kan lokal. Dan itu gempa yang berwujud bisa dilihat. Ini kan nggak bisa dilihat yang terdampak semuanya. Jadi Mbak Marta pun jadi relawan jadi semangatnya gitu, Pak. ya. Semangat dari Saya anunya Pak, semangatnya, Spiritnya. spiritnya itu dan bisa juga kita mungkin pakai. dengan kearifan lokal yang Ya enggak, misalnya kan tapi Bantul, tapi yang bergerak kemudian orang Sleman, orang Purworejo, orang mana masuk begitu tanpa pamrih. Nah, ini mungkin karena semuanya terdampak. Jadi Tidak hanya saling orang yang bergeraknya tidak punya kerjaan, tapi dari semua Enggak pejabat juga sampai Pak, bawah jadi kan, terdampak. kan ada kegiatan komunitas yang menyantelkan makanan-makanan tetap. itu banyak Artinya sekali Pak. ini tinggal kita lakukan konektivitas Pak. Ya. Spirit yang ada kemudian kita konektivitaskan. ada modal seperti itu. Ya. Betul. Dan ini akan Modalnya menjadi ada. database bagi Komisi B yang kemudian bisa dikerjakan oleh eksekutif nanti. Ya. Dan eksekutif bisa menggandeng banyak pihak termasuk komunitas ini Iya, untuk segera banyak. bergerak ya. Iya. Karena kekurangan kita adalah di bagaimana kita berkomunikasi ini. Menyatu mejakan itu. Betul. Iya. Tapi kalau membuat hoak pinter sekali. Baik, terima kasih banyak sore hari ini. Semoga ada insight baru, ada tidak sekedar kita bicara soal problem, tapi bagaimana kita mulai bergerak. Dan kata kuncinya adalah kita punya spirit, kita punya semangat yang kuat. Dari DPRD DIY pun masih punya komitmen untuk bagaimana berpihak kepada masyarakat kita. Dari eksekutif, dinas-dinas terkait dan khusus hari ini di Snaker Trans punya komitmen juga untuk bagaimana masyarakat kita ini ayo bangkit dan tinggal kita bagaimana menjalin komunikasi ini, melink matchkan supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Dan Itu seperti dia yang pemirsa. dikali Pak Tajudin bahwa Yogyakarta itu sudahlah. Nanti itu optimis masyarakat Yogyakarta ini mesti kan bangkit Baik, dengan semoga setelah ini DIY bisa menjadi contoh bagaimana kita Iya. cepat untuk Bangkit dari ya. COVID. Iya. Amin. Terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah menyampaikan aspirasinya, yang masih agak terlarut dengan situasi, Iya. tetap semangat dan Betul. kita terus berupaya bersama, nggak sendirian kita pastinya. Kalau kita terkungkung pada kita merasa sendiri, masih banyak teman, tinggal bagaimana kita membuka diri untuk kita bisa berjejaring. sudah wayai berbuat gitu ya. Wayai berbuat baik. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Yogyakarta aspirasi istimewa loh. rakyat istimewa, betul. Baik, dan kita tunggu lagi kesempatan berikutnya untuk Anda juga menyampaikan aspirasi Anda di RG edisi berikutnya. Saya Marta Sasongko Saya Joni Saludrian. dan salam Indonesia. Indonesia. Ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna.